selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Ibu harap semuanya tetap sehat ya. Nah, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan pembelajaran yang keempat. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran keempat ini, ibu akan membahas yang pertama yaitu menentukan isi cerita pendek. Yang kedua yaitu tanggung jawab di sekolah. Yang ketiga yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, yang A yaitu menentukan isi cerita pendek. Nah, cerita pendek ini atau yang biasa disebut dengan cerpen. Nah, cerita pendek memuat unsur-unsur cerita yang sering disebut pokok cerita, yaitu pokok cerita meliputi tokoh. Tokoh ini ada pelaku cerita. Yang kedua itu latar. Latar ini keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga tema, gagasan pokok cerita. Dan yang keempat yaitu amanat, pesan atau nasihat dari pengarang. Nah, itulah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek. Yang kedua yaitu tanggung jawab di sekolah. Nah, yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa saja contohnya? Pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, memotong kuku seminggu sekali. Yang ketiga, mencuci sepatu yang kotor. Yang keempat, mencuci piring selesai makan. Yang kelima, merapikan dan membersihkan kamar tidur. Nah, ibu yakin anak-anak di rumah pasti sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab di sekolah meliputi hak dan kewajiban. Nah, contoh kewajiban di sekolah yaitu yang pertama menjaga kebersihan sekolah, yang kedua menjaga ketenangan kelas, yang ketiga menghormati bapak, ibu guru dan teman, yang keempat yaitu melaksanakan tugas piket yang sudah ditetapkan. Itulah kewajiban anak-anak di sekolah yang harus anak-anak lakukan. Nah, bagaimana dengan contoh hak? Nah, contoh hak di sekolah yang hendak kamu terima sebagai berikut. Contohnya mendapat pengajaran, mendapat nilai, belajar dengan tenang, bertanya tentang materi yang belum jelas. Nah, itu hak anak-anak di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang C, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi berperan dalam memproduksi barang. Nah, pelaku kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Bagaimana kegiatan produksi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, sebagai gambaran, kita amati kegiatan produsen sepatu. Untuk menghasilkan sepatu, produsen sepatu membutuhkan yaitu bahan baku berupa kulit. Bahan baku tersebut diperoleh dari peternak, sapi atau kambing. Nah, dengan demikian kegiatan produksi sepatu berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Kesejahteraan peternak pun meningkat. Nah, selain itu, kegiatan produksi sepatu membutuhkan tenaga kerja dalam proses produksi. Tenaga kerja berasal dari masyarakat. Nah, dengan bekerja di industri sepatu tersebut, masyarakat memperoleh penghasilan atau keuntungan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Produsen sepatu tidak menjual langsung hasil produknya kepada konsumen. Produsen sepatu memerlukan perantara untuk menjual produknya, yaitu pedagang. Baik itu pedagang perorangan, agen, atau toko. Nah, dalam kegiatan ekonomi, pedagang berperan sebagai distributor, yaitu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Nah, berkat kegiatan distribusi, produsen dapat menjual produknya. Dari penjualan tersebut, produsen memperoleh keuntungan. Sebaliknya, distributor juga memperoleh laba berupa selisih antara penjual dan pembeli. Nah, kegiatan distribusi inilah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, misalnya anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sekolah misalnya membeli sepatu di toko. Nah, dalam kegiatan tersebut kamu berperan sebagai konsumen, yaitu orang yang melakukan kegiatan
konsumsi. Nah, dari kegiatan yang kamu lakukan, pihak toko memperoleh pendapatan. Nah, oleh toko, pendapatan ini sebagian digunakan untuk membayar produsen sepatu. Nah, produsen sepatu pun memperoleh pendapatan. Nah, kenyataan inilah yang membuktikan bahwa kegiatan konsumsi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak di rumah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 contoh hak dan hak di sekolah. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat. Selamat siang.